Kamu dulu pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ingin mewawancarai salah satu perusahaan yang ada di Pangkal Pinang ini. Boleh dengan Ibu? Feni Andriani atau Feni Bumbu. Kalau boleh tahu Bu, ini nama toko atau perusahaannya apa Bu? Apa? Toko atau perusahaannya apa Bu? Toko? Nama toko atau perusahaannya? Oh, Feni Bumbu. Iya, Feni Bumbu. Dari kapan Bu ini? Jadi Feni Bumbu itu sudah mulai berdiri dari tanggal 15 Januari 2012. Jadi kisaran sekitar 14 tahun. Jadi udah kisaran sekitar 14 tahun dan sekarang sudah punya, tadinya banyak ya cabangnya, cuman saya lihat Kota Pangkal Pinang itu tidak perlu banyak-banyak lah usaha seperti ini, cukup 2 saja tapi bisa merangkul seluruh Pangkal Pinang seperti itu. Kalau boleh tahu di mana saja Bu cabangnya? Di pasar besar ada, di pasar besar itu dekat pasar daging. Nah, dekat deretan penggilingan daging. Itu toko pertamanya. Terus yang kedua itu di sini di pasar pagi. Pasar pagi pas benar-benar di tangga depan pasar pagi. Seberangnya toko Feni Bumbu ruko warna hijau, ya. Nah, Feni Bumbu itu awal mulanya itu bergeraknya hanya penggilingan. Penggilingan bumbu akhirnya itu kita upgrade terus ya, inovasi-inovasi baru, terbentuklah bumbu. Akhirnya kita inovasi lagi, terbentuklah bumbu instan. Bumbu instan itu seperti bumbu lempah kuning, lempah darat. Jadi sekarang kita bumbu instannya udah ada 15 ya. 15 macam bumbu instan kita, dari bumbu tekwan, bumbu bakso, bumbu rendang, kari, gulai, soto bening, soto santan ada. Nah, untuk penjualan kami selama ini memang ada penjualan secara online maupun offline. Nah, offline itu tadi kita masuk produk bumbu kita ini di seluruh Transmart seluruh Indonesia. Jadi ada 68 kota di seluruh Indonesia. Cuma saat ini kita harus ngikutin zaman ya. Ternyata orang lebih suka belanja online. Toko offline itu hanya salah satu bentuk kepercayaan ya. Kalau misalnya kita di Transmart ya, mungkin kepercayaan Feni Bumbu ini ada di seluruh Indonesia. Tapi menurutku lebih enaknya itu kita online sendiri gitu. Online itu seperti apa? Penjualan di Grab, di GrabFood, di Shopee Partner. Shopee itu ada banyak macamnya, ada di Shopee, ada Shopee Partner, ada di Grab, ada di TikTok, Tokopedia, dan by WA. Nah, promosi itu kita lakukan itu ada beberapa promosi seperti kita bikin konten, kita bisa promosi di IG, TikTok, dan Facebook, lebih situ sih. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi? Kita masuk ke bagian pertanyaan-pertanyaan Ibu. Iya. Nah, bagaimana alur proses penjualan di toko Feni Bumbu, mulai dari pelanggan datang hingga transaksi selesai? Oke. Kalau belanja di toko Feni Bumbu itu, pertamanya mereka ini lihat dari promosi ya, banyak sekali yang tidak tahu Feni Bumbu misalnya. Banyak yang nggak tahu Feni Bumbu, tapi mereka sudah tahu. Mereka bisa melihat Feni Bumbu itu ratingnya misalnya di Google Map. Nah, Google Map itu penting ya. Di situ mereka datang by WA, mereka WA dulu ada nggak barangnya, atau nggak mereka langsung datang. Nah, kalau udah belanja, mereka langsung pilih barang atau kami yang pilihkan. Mereka bayar misalnya bisa secara cash ataupun transfer. Jadi sudah mulai berinovasi dalam sistem pembayaran itu? Iya. Nah, lanjut ke yang kedua nih, ada pertanyaan. Bagaimana proses pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan saat ini, Bu? Nah, kami transaksi catatan kami itu ada 2 macam, secara manual dan secara teknologi sekarang, aplikasi. Nah, pertama itu karena kalau pakai aplikasi ini, admin kami ini kan dia multi kerjaannya itu ya, dan gitu. Jadi kita catat dulu secara manual,
Nah, kita catat di secara manual, kita taruh dulu di WA. Jadi kami tuh ada grup orang belanja, datang belanja, ada grupnya. Misalnya orang belanja bumbu lempah kuning 2 kilo, jadi taruh 200.000 misalnya di situ. Sesudah itu udah mau tutup, mau dekat-dekat, kita ini apa sih namanya masukin aplikasi dan kita buat ngurangin stok kayak gitu. Iya. Terus lanjut nomor 3 ya, Bu. Bagaimana sistem pengolahan stok barang dari masuk hingga terjual? Nah, waktu misalnya barang datang ini kayak daging nih ya, datang sebelumnya kan kita udah ada nota dari Jakarta sekian nih berapa kilo, kan udah ada notanya, kita masukin aplikasi. Nah, jadi kalau barang udah datang kita tinggal ngitung aja berapa kolinya, nggak mungkin kita timbang satu-satu kan, kita kan prosesnya lama. Benar, Bu. Jadi kita udah ada notanya itu, kita udah tahu notanya berapa, kita tinggal masukin aplikasi, tinggal kita proses lah, timbang gitu, dan jual. Lanjut ke permasalahan nih, Bu. Apa kendala utama dalam proses pembayaran yang saat ini masih didominasi tunai menurut Ibu? Kalau tunai sih malah nggak ada kendala ya, nggak ada kendala. Malah kita enak orang bayar tunai, nggak ada kendala sih. Terus yang keenam nih, Paling tangannya kotor pegang Oh. uang. Terus yang keenam nih, Bu, apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan transaksi atau selisih kas? Jika iya, apa penyebabnya, Bu? Kira-kira. Pasti ada. Nah, pasti ada, dan hampir setiap hari itu saya juga pusing ya, hampir setiap hari itu ada. Kadang-kadang kendalanya seperti ini. Kalau ada yang langsung belanja datang ke toko 6 orang, 7 orang udah bingung. Gitu. Padahal belum terlalu banyak ya, 6 atau 5 orang gitu udah. Kalau bumbunya kan dia beli kan bukan hanya satu macam. Nah, satu orang itu bisa beli bumbu itu 6-7 macam atau lebih banyak lah. Jadi adalah kesalahan hitung itu pasti ada. Terus lanjut, Bu. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, Bu? Kalau secara pribadi saya sih catat udah termasuk detail ya selama ini ya, cuman menurutku belum profesional sih. Kendalanya apa ya? Ya itu mereka mesti fokus, kalau udah nyatet tuh nggak gawe apa lagi. Bener sih, Bu. Soalnya kan keuangan ya, Bu. Iya. Terus lanjut ke yang 8, apakah terdapat kendala dalam memantau stok barang secara akurat dan real time? Sangat susah ya kalau di pasar ini, kalau jualan seperti saya ini ya. Karena kalau misalnya cabai giling itu kan dia bentuk, kita ngomong cabai giling aja. Kalau daging-daging ini enak hitung stoknya, nggak masalah. Jadi ada beberapa item kita nggak bisa hitung stoknya karena dia kan sering tambah air. Benar. Nah, cabai, misalnya cabai ini 1 karung 10 kilo, dia digiling bisa 50 kilo, tapi kan ada airnya, jadi kita nggak pernah hitung itu dia punya stok. Gitu, susah deh karena dia produksi ya. Kalau produksi sendiri ini kayak apa namanya lebih susah lah, kadar airnya kadang-kadang nggak sama bahan bakunya gitu. Kita lanjut ke nomor 9 nih. Bagaimana keterbatasan sistem saat ini mempengaruhi kecepatan pelayanan pada pelanggan? Sistem, kalau sistem secara kerjanya kami sangat tersistem lah. Seperti lebaran kan bisa antar lebih dari 100 rumah. Nah, cuma karena tersistem jadi lebih tidak capek gawe ya. Ya nggak capek lah kerjanya itu. Menurutku sih kalau sistem kerja sih alhamdulillah ya sangat-sangat bagus. Cuman mungkin dari segi perhitungan aja sih. Dari perhitungan, kadang-kadang aku suka ada rasa khawatir misalnya, bener nggak cara ambil untungnya, bener nggak cara penerapan, cara kerjanya, masih ada rasa khawatir juga sih. Belum masih harus belajar lagi. Ya. Kita lanjut ke bagian kebutuhan sistem nih, Bu. Sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk mempermudah proses pembayaran? Misalnya QRIS atau e-wallet? Saya lebih suka transfer. Kalau misalnya QRIS itu dia suka lama masuknya dan ada potongan. Kalau cash kan enak juga, cash juga nggak apa-apa. Tapi kalau QRIS kami nggak mau.
Karena dia tidak langsung diterima. Bisa-bisanya dia cetek hari ini kiri, sore atau besok baru Bisa kita penyayangkannya. terima. Dan itu ada potongan. Kami Iya. nggak mau. Terus nomor 11 Bu, fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sistem pencatatan keuangan? Fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sistem pencatatan keuangan agar lebih akurat dan otomatis gitu? Saat ini kami menggunakan aplikasi. Aplikasi Nah, kasir. aplikasi cara menggunakannya ada beberapa fitur yang kami nggak pakai gitu loh. Ya, belum maksimal sih cara penggunaan fitur itu, tapi aku rasa dan aku merasa fitur itu bagus. Aplikasi namanya. Aplikasi. Nah, tapi ada beberapa fitur-fitur tuh kan banyak kan fiturnya kan apa ya. Itu belum kami pakai semua. Terus yang terakhir nih Bu, nomor 12. Apakah diperlukan sistem terintegrasi antar penjual, stok, dan laporan keuangan? Sangat perlu. Kamu Sangat bisa perlu. bantu? Bismillah dulu. Apakah Coba. kamu bisa bantu untuk mengaudit? Nah, yang diperlu tuh audit dulu. Audit. Nah, kira-kira misalnya nih, Ulet kan misalnya pengen apa nih kira-kira toko Mama Niko nih mau diapain gitu. Kita ikutin sarannya. Oke. Kalau demi kemajuan, boleh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan wawancarakan kepada toko Ibu Feni Bumbu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.